Abu Nawas dan Abu Jahil kembali bertemu untuk mengadu kecerdikan masing-masing dalam memenuhi tantangan Raja Harun al-Rasyid. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari ikuti sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Untuk yang subscribe, saya doakan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Di sebuah kota yang tenang di Timur Tengah, hiduplah dua tokoh yang sangat dikenal oleh semua warga. Abu Nawas dan Abu Jahil. Keduanya tidak hanya dikenal karena keunikannya masing-masing, tetapi juga karena persaingan yang tak pernah usai. Abu Nawas, seorang yang cerdas dan bijaksana, selalu tampil penuh akal cerdik. Sementara Abu Jahil, seorang yang keras kepala dan iri hati, tak henti-hentinya mencari cara untuk mengalahkan Abu Nawas. Suatu hari, persaingan mereka mencapai puncaknya ketika sang raja mengumumkan sebuah tantangan besar. Halaman istana telah penuh dengan rakyat dan penasihat. Raja duduk di singgasana dengan senyum penuh misteri. Kemudian sang raja dengan suara lantang berkata, "Wahai rakyatku, hari ini aku memberikan tantangan besar bagi kalian. Barang siapa yang bisa membawa seekor gajah ke istana ini tanpa menungganginya, tanpa mengikatnya, dan tanpa memaksa, maka aku akan memberinya hadiah emas dan kain sutra terbaik." Tantangan ini mengejutkan seluruh warga. Mereka bergumam takjub, bertanya-tanya bagaimana mungkin membawa hewan sebesar gajah tanpa memaksa atau menuntunnya. Namun, bagi Abu Nawas dan Abu Jahil, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa yang lebih cerdas. Dalam kesempatan pertama, Abu Jahil berusaha menunjukkan kecerdasannya untuk memenuhi tantangan dari raja. Di sebuah halaman terbuka, Abu Jahil berdiri dengan banyak makanan yang diharapkan dapat menarik gajah. Abu Jahil berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan buat gajah itu mengikuti aroma makanan ini. Ia pasti akan berjalan menuju istana tanpa kesulitan." Abu Jahil mengumpulkan segala jenis makanan manis yang disukai gajah, menaruhnya di sepanjang jalan menuju istana. Rencana ini tampak cerdik, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Gajah memang datang menghampiri makanan, tapi setelah memakannya, ia justru berjalan ke arah lain dan meninggalkan jalur menuju istana. Abu Jahil pun merasa kesal dan bergumam sendiri. "Dasar hewan keras kepala. Kembalilah. Ini adalah jalan ke istana." Namun, usaha Abu Jahil sia-sia. Gajah itu justru berbalik arah dan mengabaikan seluruh rencana Abu Jahil yang melelahkan. Warga yang menyaksikan tak bisa menahan tawa melihat tingkah laku gajah yang membuat Abu Jahil semakin putus asa. Kini tibalah giliran Abu Nawas yang akan menunjukkan kecerdasan dalam memenuhi tantangan raja. Di taman istana, Abu Nawas berjalan mendekati sang raja yang sedang menonton upaya rakyatnya dari kejauhan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, izinkan hamba untuk membuat sebuah kolam besar di depan istana, dan hamba akan isi kolam itu dengan air yang segar." Raja terkejut mendengar permintaan Abu Nawas namun tertarik ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas kemudian berkata, "Kolam? Apa hubungannya kolam dengan membawa gajah ke istana?" Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. "Tunggu dan saksikanlah, Baginda. Hamba percaya ini akan berhasil." Dengan persetujuan raja, Abu Nawas mulai menggali dan membangun kolam di depan istana. Ketika kolam itu selesai diisi air yang jernih, matahari siang yang terik membuat hewan besar seperti gajah mulai merasa kehausan. Gajah itu, yang dibiarkan berjalan bebas, mulai mencium aroma air dari kolam yang baru dibangun di istana. Di depan istana, Abu Nawas berdiri bersama raja dan beberapa penasihat, sambil melihat ke arah kolam. Dan benar saja, gajah itu mulai berjalan mendekati kolam dengan langkah yang mantap. Tanpa perlu diarahkan, tanpa diikat atau dipaksa, gajah itu menghampiri kolam dan mulai minum air dengan puas. Raja pun tertawa kagum melihatnya. "Sungguh cerdik, Abu Nawas. Engkau berhasil memenuhi tantangan ini tanpa menyalahi satupun syarat." Abu Nawas pun membungkuk hormat mendengar pujian dari raja.
Terima kasih, Baginda. Kadang-kadang, solusi terbaik adalah yang paling alami dan sederhana. Raja pun memberinya hadiah emas dan kain sutra yang telah dijanjikan, dan seluruh rakyat bersorak memuji kecerdikan Abu Nawas. Namun di sisi lain, tampak Abu Jahil yang menyaksikan kejadian ini dengan raut wajah kesal. Keesokan harinya di sebuah sudut pasar, Abu Jahil duduk termenung dengan wajah penuh amarah. Disaksikan beberapa warga yang menahan tawa. Abu Jahil merasa direndahkan, namun juga terkagum dengan cara Abu Nawas yang begitu sederhana. Meski demikian, rasa iri dan kesal membuat Abu Jahil bertekad suatu hari nanti ia harus mengalahkan Abu Nawas. Namun semua warga kota tahu, tidak akan mudah bagi Abu Jahil menandingi kecerdikan rivalnya itu. Dan begitulah, persaingan antara Abu Nawas dan Abu Jahil terus berlangsung, diiringi dengan trik-trik cerdas dan kelicikan yang menghibur penduduk kota. Kisah mereka menjadi legenda, membawa pelajaran bahwa kebijaksanaan dan kesederhanaan seringkali menjadi senjata terkuat. Demikianlah kisah Abu Nawas dan Abu Jahil, dua sosok yang berbeda cara namun sama-sama menghibur, menyajikan pelajaran hidup yang mendalam bagi semua orang.